Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyapa saudara saya, keluarga besar saya, Sobat Ngarit Nusantara. Pertama, saya doakan mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap semangat dalam melanjutkan kehidupan di negara Republik Indonesia tercinta. Yang kedua, hari ini bertepatan tanggal 18, artinya kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan kita selalu merdeka, merdeka untuk bekerja, merdeka untuk berpikir, merdeka untuk berkreativitas dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Apakah usaha ngaritnya sudah sukses? Atau ngarit sekedar menjadi nama yang sebenarnya kita tidak berprofesi sebagai sobat ngarit? Sebab saya melihat di keluarga besar sobat ngarit ini ada yang memang tukang ngarit, ada yang pengusaha kakap, ada yang sekedar tiktoker, macam-macam. Namun apapun profesi kita itu tidak masalah. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ini kepada teman-teman tukang ngarit ya, supaya kita tidak putus asa. Zaman dulu banyak orang bisa naik haji, membangun rumah, anak menjadi sarjana, ada yang jadi bupati, kaya raya, rumahnya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, bahkan istri pun ada yang sampai 4, ya jadi tukang ngarit. Serius, karena saya lama di Jawa Timur, di Lumajang, di Probolinggo, di Surabaya, dulu pernah juga di Pasuruan. Dan orang tua saya juga asal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, dan saya juga tinggal di Sumatera Selatan yang mayoritas berpenduduk Jawa. Ya orang kaya itu memang dari ngarit, sapinya sampai 15, sampai 20 gitu ya. Jadi kepada teman-teman sobat ngarit yang tukang ngarit, tetap fokus saja. Kita bekerja di bidang peternakan, yang penting fokus. Jangan setengah-setengah. Apa itu fokus? Ya fokus pertama waktunya ngarit ya ngarit. Waktunya ibadah ya ibadah. Prinsipnya kalau bisa ya minimal seperti pegawai negeri. Berangkat kerja jam 7, pulang jam 4. Istirahat hanya 1 jam saja. Dari jam 12 ke jam 1. Coba kalau kita para petani nih, termasuk tukang ngarit itu, berangkat katakanlah jam 6, ladang, mulai kerja cari rumput jam 7, pulang jam 5 atau jam 4, silahkan apa saja di kebun tuh. Selain ngarit, kita nanam singkong, nanam pisang, nanam jagung, nanam kedelai, apapun namanya. Insya Allah kalau kita lama di kebun melaksanakan tugas sebagai petani, sukses kita. Tidak harus jadi pegawai negeri sebenarnya. Loh, yang menjadikan kita gagal sebagai petani sehingga dianggap oleh orang lain sebelah mata, bukan alam kita yang tak bagus sebenarnya, tapi karena kita yang kurang fokus. Ya gimana mau sukses? Berangkat ngarit atau ke kebun jam 10 pagi, kerja sedikit, dah kecapean, tidur di kebun kita, main HP, nanti pulang jam 2. Wajar kalau zaman sekarang satu orang ngurus 2 sapi itu sudah kewalahan. Padahal orang tua kita dulu satu orang ngurus sapi itu bisa 15-20, satu orang bisa kalau serius. Gitu ya. Jadi fokus. Nah, supaya kita fokus ngurus ternak, ngurus apapun termasuk petani, itu maka caranya 2. Pertama, kita harus punya mimpi, punya cita-cita. Saya ingin masuk surga.
Kenapa? Surga ini butuh duit, bayar zakat, ya, berinfak, bantu anak yatim, harus ada cita-cita. Saya ingin jadi bupati, saya ingin jadi sarjana, saya ingin punya ini, punya itu, harus ada cita-cita. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, harus pakai ilmu, belajar ilmu ngarit itu bagaimana. Kalau makan ini sapi kira-kira cocok apa tidak? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, orang tua saya kan juga tukang ngarit juga kan, sama aja kita ini. Kalau masa kecil kita ini kan banyak juga tukang ngarit. Nah, yang terakhir, agar kita sukses tentu ya, kita harus beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Beriman ini dalam dua hal ya. Satu, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin sholat yang muslim. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dilarang agama. Yang dilarang negara itu juga berarti melaksanakan ajaran agama. Janganlah kita misalnya tukang ngarit, lah narkoba pula. Tukang ngarit, ya zina pula. Tukang ngarit nanti melakukan tindakan yang tidak baik. Ujungnya apa? Kalau narkoba, ditangkap polisi, masuk penjara, sapinya terlinggal kan, nah, kadang didenda pula. Nah, sedang ngarit berzina pula misalnya, nanti apa yang terjadi? Ya, ngarit harusnya sukses, malah stres lagi. Oke kawan-kawan ya, untuk sobat ngarit, saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada Indonesia. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sukses selalu dengan 3 hal. Pertama, ayo kita serius sebagai petani, sebagai apapun. Yang kedua, bekerjalah dengan ilmu. Yang ketiga, jangan lupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.